warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Sarwahila dengan NIM 24 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur. Kali ini saya berada di salah satu pasar di pinggir jalan di daerah Kabupaten Goa, Kecamatan Palangga. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pedagang yang bernama Denali terkait dengan teori percintaan dan penawaran. Barang yang sering dicari seperti korban, cabai, beras, kemudian kacang hijau, terus kacang tanah, bawang merah, bawang putih, kelapa, kemudian bahan rempah-rempah lah, terus basah. Ya. Kapan biasanya saat pemakaian seperti misalnya mau masuk bulan puasa, kemudian Fitri, lalu masuk untuk lebaran haji, maulid, pokoknya ada perayaan lah atau ada event-event di pertukaran lokasi ini seperti itu. Selanjutnya, apakah hari tertentu misalnya hari pekan atau hari biasa atau bedanya? Biasa. Oh iya, kalau hari-hari biasa ya pembeli itu stabil. Kemudian kalau misalnya dia memasuki akhir pekan seperti hari Sabtu terkadang ada jumlah peningkatan pembeli. Nah, rata-rata kan ikut. Nah, seperti itu. Beda-beda. Jadi dalam itu beda. Dia kalau masuk pekan dia ada peningkatan pembeli. Selanjutnya, bagaimana harga barang Harga barang saat ini itu mengalami kenaikan karena memasuki penghasilan lebaran haji. Jadi komoditi pemakaian sehari-hari itu naik seperti ketan, kacang, bawang merah, bawang putih itu mengalami kenaikan sekitar 10 sampai 20%. Ya, hasilnya tergantung dari pangsa pasar. Kalau biasa minat pembeli bagus ya, kita turunkan harga. Karena sekarang minat pembeli itu sekarang ya itu kita tidak tahu faktor apa. Jelas daerah ini seperti pasti beda. Kalau harga rendah ya pasti banyak yang beli. Sementara kalau harga tinggi tergantung dari kebutuhan pemakaian pada saat itu. Apakah dia kena hari raya atau hari biasa. Kalau hari raya pasti mengalami kenaikan meskipun harga tinggi. Selanjutnya, seberapa sering pembeli Sering ketika dia membeli ya pasti dia menawar. musim terhadap Pengaruh musim ya berpengaruh. Kalau musim hujan ya terkadang permintaan gitu tergantung kebutuhan. Selanjutnya, apakah lokasi lapak Anda memenuhi jumlah permintaan? Ya alhamdulillah, karena ini kan strategis di jalan, kemudian ketika orang lewat pasti kelihatan kita punya
bisa. Tapi di sini masyarakat rata-rata kan pekerja bangunan. Nah, kalau misalnya mereka tidak kerja ya pasti berdampak ke jalan kami. Karena sebenarnya daya beli masyarakat ya. Karena mereka kan tidak kerja. Ya, tetap loyal. Jadi dari kualitas barang dengan harga tetap. Masih berpengaruh ya, tergantung dari tingkat ketersediaan bahan atau barang. Kalau misalnya barangnya kebetulan ada ya normal, tapi kebetulan kalau misalnya barangnya tidak ada atau ada pengiriman dari daerah ke luar daerah, itu mempengaruhi harga barang dengan stok harga stok barang. Anda mengalami lonjakan sertifikasi juga kapan dari Ya pernah pada saat kebutuhan misalnya acara-acara bahan dasar yang tidak ada, nah itu kita mengalami permintaan barang. Ya termasuk itu yang promosi ya meningkatkan permintaan karena harga kan murah. apakah faktor eksternal seperti berita, cuaca, atau peristiwa tertentu pernah mempengaruhi permintaan? Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Dia cuacanya sering ya masih berpengaruh. Dari apa berdiri gantung dari keadaan. Selanjutnya masuk terkait dari penawaran. Pertanyaannya adalah pertama, dari mana Anda mendapatkan barang tersebut? Banyak ya, misalnya dari daerah orang bawa atau kita yang pergi cari ke pasar-pasar besar. Jadi cara mendapatkan barang itu kita ke pasar-pasar besar, ada yang di bawah dan secara Beda-beda ya. beda. Ada yang dicari, ada juga yang datang. Apa faktor yang paling sering mempengaruhi barang yang bisa Ya tergantung tingkat kebutuhan masyarakat. Apa yang dia mau beli begitu, dan dia barangnya kurang. Lalu bagaimana kondisi cuaca atau musim yang mempengaruhi ketersediaan barang tersebut? Kondisi cuaca jelas berpengaruh ya. Ya kalau misalnya cerah, misalnya dia dalam musim panen, ya ketersediaan itu ada. Tapi kalau musim hujan kan, kalau kapan ya itu. Lalu apakah Anda pernah mengalami kekurangan stok? Nah, pernah. Misalnya para petani gagal panen. Misalnya kita barang merah, kacang tanah ya, bawang merah, kacang tanah. Kemudian kebutuhan stok bawang putih. Akhirnya proses dari pengiriman barang itu terlambat dari luar negeri. Jadi gagal panen, kemudian keterlambatan pengiriman dari luar negeri. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya harus sedang barang ini tidak ada dari pemerintah. Kenapa barang ini tidak ada? Kenapa seperti ini kurang? Seperti misalnya kenapa tiba-tiba mengalami kecelakaan gas, kenapa tiba-tiba mengalami kecelakaan seperti itu? Selanjutnya, apakah Anda pernah memiliki terlalu banyak uang? Apa dampaknya terhadap kehidupan? Kalau saya pribadi tidak pernah mengalami penonton. Lalu saya ikuti fluktuasi harga. Jika harga barang sekian, ya saya jual harga sekian. Jadi kita ikut harga dari harga standar yang ada. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan jumlah barang yang akan dibawa untuk dijual? Dan tergantung dari daya beli masyarakat. Jadi kita kan ada kebiasaan. Misalnya hari ya pembeli sekian, besok sekian, besok sekian.
seperti itu. Ekonomi sekarang perkembangan ekonomi. Kalau misalnya ekonomi lancar ya lancar. Lalu apakah kenaikan harga barang modal masih melalui penawaran? Oh iya, jadi ketika kita membeli barang pasti dikasih masuk tol di situ, transportasi, biaya-biaya tenaga kerja atau seperti itu pasti dimasukkan. Bagaimana pengaruh teknologi misalnya ada perubahan? Kalau pengaruh teknologi ya sebenarnya bermanfaat buat kami, ya mengurangi lagi tenaga manusia, jadi tidak ada lagi penambahan biaya lebih, artinya kos di situ bisa dikurangi dengan adanya teknologi penyimpangan, supaya barang-barang juga aman, tidak rusak, kualitas terjaga. Lalu jika harga semacam apakah kisaran 19 ton untuk dijual? Tergantung, ketika permintaan itu besar ya kadang juga pembelian besar, ketika permintaan sedikit jadi itu situasi lah, tergantung tingkat kesediaan barang atau barang. Lalu apakah kita punya alternatif pemasok suplai dari pemasok utama ke bawah? Pasti ada, jadi kita itu bukan cuma satu pemasok, kita bisa ambil di tempat lain seperti itu. Lalu bagaimana fluktuasi harga dari pemasok melalui barang harga bawah? Harga dari pemasok itu yang menyikapi harga enggak berapa yang dia beli berapa. Jadi misalnya pemasok menaikkan harga, otomatis ya naik juga harga. Iya seperti itu. Lalu apakah pemerintah pernah memberikan subsidi atau bantuan? Pernah, misalnya minyak goreng. Bagaimana itu pengaruhnya? Kalau penawaran tidak lagi kan, dia mempunyai harga head namanya, harga eceran tertinggi. Ini sudah ditetapkan tentang pemerintah. Kalau kamu pedagang nggak bisa kasih tahu. Sama apa yang ditetapkan pemerintah. Lalu bagaimana strategi kita dalam menghadapi proses penjualan dengan barang sama? Strateginya itu barang bagus, jual mahal. Lalu apakah akan menjadikan harga pemerintah atau Ya hari misalnya kalau stoknya tidak ada, kemudian harga naik. Kami tidak pernah kita lalu seberapa fleksibel Anda dalam ya saat ini kan ada kelompok berapa yang benarnya pada naik, kemudian daya beli masyarakat tapi ini ya karena anak-anak sekolah tapi ditarikan ke sana. masuk pada interaksi pendidikan dan pendidikan. Pertama, bagaimana kita menyikapi kenaikan ataupun harga barang? Ya, terkadang dari pembeli, kalau pembeli banyak, ya normal-normal saja. Kalau penurunan barang ya kita turunkan juga. Tapi harganya di luar itu besar, kita terkecil. Kemudian kalau turun ya kita kasih turun. Cara kita sikapi kenaikan harga barang di pasar. Ya, kita pelan-pelan dulu beli barang. Jadi kalau harga turun ya kita turun. Dan mungkin bertahan dengan harga yang Selanjutnya jika harga barangnya apakah penjualan tergantung dari daya beli masyarakat, tingkat kebutuhan masyarakat lokal. Yang di sekitaran sini apakah tingkat kebutuhannya banyak? Lalu jika permintaan tinggi, bagaimana? Ya harus mencari barang.
untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Harus kan Pak? Itu memenuhi stok. Jadi kalau permintaan tinggi kemudian barang tidak ada, ya harus cari barang. Lalu apakah Anda sering memantau harga dari barang? Sering, sangat sering. Ya harus kita lihat harga. Tiap hari kita harus tahu harga di pasaran, pasar besar, pasar di pelayan, atau pasar yang beredar. Nah, tergantung dari daerah kan. Jadi harga kadang kan beda. Soalnya di harga di daerah ini beda dengan daerah lain. Terakhir, setelah keputusan Sangat berpengaruh. Jadi memberikan harga ke masyarakat harus semurah mungkin dari atau tidak. Jadi harus semurah mungkin dan tergantung dari tingkat ketersediaan barang. Nah kalau misalnya barang kurang, otomatis langka, itu kurangnya biaya. Baik, demikianlah hasil dari wawancara hari ini terhadap salah satu pedagang di Kabupaten Goa yang bernama Denari.